Hari ini saya punya pengalaman yang baru ketika datang di tempat ini. Ini kali pertama saya ke tempat ini, baru pertama kali lewati gereja ini dan masuk ke gereja ini dan punya pengalaman doa yang baru di dalam gereja ini. Pengalaman doa itu adalah pengalaman doa rosario hati kudus. Walaupun saya misionaris hati kudus, tetapi kami tidak terbiasa dengan doa rosario hati kudus. Memang ketika Romo Sekretaris Keuskupan merayakan 25 tahun imamatnya, yang membagikan souvenir, dan salah satu souvenirnya adalah doa rosario hati kudus. Tapi saya cuma taruh di rak. Tapi hari ini saya merasa ditegur. Saya merasa bahwa saya datang ke hati kudus Yesus, ke rumah hati kudus Yesus ini, dan saya kembali diingatkan akan warisan rohani yang pernah dikasih ke saya, tetapi saya simpan di rak. Ini pengalaman rohani bagi saya. Dan dalam doa itu ada kalimat yang sangat bagus, yang bagi saya baru karena mungkin dimodifikasi sehingga menjadi sebuah doa yang punya dasar kitab suci. Doanya di setiap semacam peristiwa rosario seperti itu. Hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, Engkau yang bersabda lalu kita menjawab, jadikanlah hati kami seperti hati. Itu diisi dengan kata-kata Yesus dalam kitab suci. Dan tadi dalam doa saya teringat akan sabda Tuhan dalam Injil hari ini, sehingga ketika saya mengungkapkan hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, Engkau yang bersabda dalam Injil tadi dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih itu. Kata ini yang begitu kuat hidup dalam diri saya selama hari doa rosario hati kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga tadi doa itu bukan sekedar kita ucap, tetapi membuat hati kita berubah-ubah. Kira-kira apakah hati Tuhan yang kita sebut dari tadi itu sungguh-sungguh membuat hati kita berubah-ubah, membuat hati kita ingin untuk bertobat, membuat hati kita untuk sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita nanti. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang kiranya menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan bagaimana mewujudkan kasih Tuhan sebagai sumber pengharapan bagi sesama. Tema kita pada kesempatan ini, untuk mewujudkan kasih Tuhan sebagai sumber pengharapan bagi sesama, pertama-tama sekali adalah apakah saya sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan? Apakah saya punya pengalaman kasih dengan Tuhan? Karena itu ketika Tuhan mengatakan kepada kita, tinggallah di dalam kasih-Ku, maka Tuhan mengundang kita untuk melihat perjalanan hidup kita. Ada yang mungkin sudah 80 tahun usianya, ada yang masih muda belia. Di sini mungkin paling muda 6 tahun, 5 tahun, dan pasti mereka masih sulit untuk merenungkan. Tapi kita yang sudah dewasa, baik dewasa secara fisik maupun dewasa dalam iman, kita coba koreksi, kita lihat perjalanan hidup kita
pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman dikasihi seperti apa yang akan mendasari perjalanan hidup rohani saya, supaya saya nanti bisa mewujudkan kasih Tuhan itu di dalam hidup sehari-hari. Ketika Tuhan mengatakan kepada kita, tinggallah di dalam kasih-Ku, mau mengatakan kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan lika-liku kehidupan ini, kita diminta untuk tetap setia, tetap tinggal pada rel yang benar, yaitu rel cinta kasih. Ketika Tuhan mengatakan tinggal dalam kasih-Ku, tidak berarti bahwa kita akan lepas dari semua beban hidup, persoalan hidup. Tidak. Mungkin justru semakin berat. Siapapun dia, mau umat, mau biarawan-biarawati, mau paus sekalipun, semakin kita masuk dan tinggal dalam hati Yesus, semakin dituntut banyak pengorbanan dan penderitaan dari. Jadi kalau menganggap bahwa tinggallah dalam kasih itu, lalu kita membayangkan kasih cinta itu hal-hal yang romantis saja, seperti pasangan-pasangan yang pacaran, kan itu selalu romantis. Hampir tidak kelihatan itu yang jelek-jelek dari pasangan. Kentutnya pun tetap dirasa itu seorang kasih. Karena apa? Orang sungguh-sungguh merasakan kasih itu sebatas mungkin sebatas romantis. Nanti kalau sudah menikah baru merasakan ternyata tidak seindah waktu kita pacaran. Ada pernah muncul itu suami istri berkelahi, walaupun cuma konten tapi memberi kesan yang bagus. Istri mengeluh sama suami, kenapa kamu dari dulu tidak katakan bahwa kamu miskin? Kalau saya tahu dari dulu kamu miskin, saya tidak mau menikah dengan kamu. Lalu laki-laki balas, dulu setiap hal yang saya katakan itu kamu selalu katakan so sweet. Akhirnya semuanya indah karena masalah romantis. Tapi kita belajar dari hati Yesus. Hati Yesus itu menunjukkan apa? Coba Bapak Ibu lihat hati Yesus. Kelihatan indah, tapi di dalam hatinya yang penuh kasih itu dilingkari oleh apa itu? Apa itu di hatinya? Duri. Mau menunjukkan hati yang semakin mencintai, tetapi juga semakin terluka, semakin terluka. Tapi hati yang terluka ini, dia terlalu terluka untuk mengasihi. Bayangkan kalau Tuhan itu punya perasaan seperti kita, yang mana ketika kita disakiti, kita panik menyakiti, siapa yang selamat di sini? Tidak ada. Kita semua akan masuk dalam neraka. Tapi hati Tuhan yang begitu mengasihi, sekalipun kita melukai, hatinya tetap terbuka, memancarkan rahmat-rahmat-Nya. Maka saudara-saudari yang terkasih, apapun peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, bersandar pada hati Yesus. Kalau kita mampu, kita selalu bersandar pada hati Yesus, kita akan bisa melewati semua persoalan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita punya pengalaman masing-masing tentang hati kudus. Pengalaman sekecil apapun bisa saja menjadi sebuah pengalaman kasih. Saya sering mengulangi ini karena sering sebuah kesalahan yang selalu saya buat. Saya kalau naik motor,
Selesai buat tanda salib, langsung jalan. Kadang-kadang lupa kasih naik standar. Tapi selalu saja ada orang yang teriak standar. Mungkin bagi banyak orang hal itu biasa saja, tetapi bagi saya itu wujud dari perhatian Tuhan, cinta Tuhan yang menjaga perjalanan hidup saya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang jauh lebih luar biasa dari saya. Tapi sekecil apapun pengalaman itu, kalau dibawa dalam iman akan Tuhan, maka akan menjadi sebuah pengalaman yang memuaskan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita berusaha untuk mewujudkan kasih Tuhan itu sebagai sumber pengharapan bagi sesama, pengharapan sejati, bukan membawa harapan palsu PHP. Anak-anak muda selalu bilang, kamu ini PHP saja, pemberi harapan palsu. Tuhan tidak pernah memberi harapan palsu. Dan kita juga, bagaimana supaya kita mewujudkan kasih Tuhan itu supaya orang tidak merasakan bahwa apapun yang kita sampaikan kepada mereka itu bukan sebuah harapan palsu. Kita belajar dari bacaan pertama tadi. Bacaan pertama tadi, para rasul mengadakan konsili dalam gereja Katolik itu. Konsili itu adalah pertemuan besar seluruh muslim di seluruh dunia. Konsili dalam gereja Katolik sampai pada konsili terakhir tahun 62 sampai 65, konsili Vatikan kedua itu sudah melewati 21 konsili. Konsili yang pertama yang kita dengarkan hari ini, konsili Yerusalem. Satu hal saja yang mereka bahas, orang yang disunat itu boleh jadi Katolik atau tidak. Cuma itu. Bayangkan Petrus kumpul semua rasul-rasul di mana-mana, kumpul di Yerusalem cuma bahasa. Yang belum disunat itu boleh Katolik. Ternyata di sana Tuhan berbicara banyak hal. Untuk mewujudkan kasih Tuhan di dalam kehidupan orang-orang beriman, hal yang pertama yang Petrus katakan adalah Tuhan melihat hati. Jadi bukan skala hadiah, kamu pakai pakaian apa, budaya apa, kaya atau miskin, bukan soal itu. Disunat atau tidak disunat, bukan soal itu. Tetapi Petrus mau mengatakan dia punya hati bagaimana. Kalau hatinya ditarik oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan, silakan. Maka jangan paksa. Biarkan Tuhan yang nanti tarik dia ke situ. Banyak kali orang menjadi Katolik, tapi takut saya dari suku ini, saya dari suku ini, suku kami itu harusnya agama ini dan seterusnya. Akhirnya takut. Tapi Tuhan melalui Petrus mengatakan hal ini. Kalau mau jadi mewujudkan kasih Tuhan, pertama yang harus kita hidupi adalah hati. Yang kedua, Petrus mengatakan Tuhan itu tidak membedakan. Jadi siapapun, namanya Katolik umum, universal. Jadi siapapun silakan masuk. Jangan berbeda-beda. Sayangnya dalam keluarga kita, bahkan keluarga Katolik sendiri, banyak kali kita masih suka berbeda-beda. Sedangkan darah daging kita masih membeda-bedakan, apalagi orang lain. Saya baru-baru di-WA oleh sakit ini menceritakan bahwa dia merasa sedih dalam keluarga karena anaknya yang baru dilahirkan suka dibanding-bandingkan dengan iparnya yang juga baru melahirkan, dan anaknya
dua anak ini umur sama, dan anaknya ini selalu dibully, sehingga anak itu mau ketemu orang tua. Satu-satunya yang bisa dia dekati adalah mamanya. Nah, dalam keluarga saja sudah seperti ini. Bagaimana kalau dalam hidup gereja? Ketika kita suka membanding-bandingkan, maka saya yakin gereja ini akan semakin kosong. Orang semakin menjauh dari Tuhan, menjauh dari Allah. Jadi, pesan kedua, jangan berbeda-beda. Yang ketiga adalah jangan menghalangi rahmat. Petrus mengatakan rahmat Tuhan itu untuk seluruh bangsa. Walaupun kita ini berbeda iman, kita apa? Kita salurkan rahmat kepada setiap orang. Bahasa sekarang jadi berkat bagi banyak orang. Walaupun kadang-kadang mereka tidak suka dengan kita, itu urusan mereka. Urusan saya adalah jadi berkat bagi banyak orang. Diterima atau tidak diterima, yang penting saya membagikan berkat. Dan yang terakhir adalah jangan menghalangi orang yang ingin berdoa. Banyak kali kita memang terlalu terikat sama aturan-aturan gereja yang dikemudikan. Maka ketika mau masuk katolik, khusus satu tahun dan naik sebagainya. Oke, bagus. Oke saja. Tapi juga kita perlu refleksikan. Jangan-jangan tidak menghambat rahmat Tuhan untuk mengangkat dia masuk ke dalam gereja. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, inilah buah-buah refleksi yang bisa mengangkat Bapak Ibu untuk mewujudkan kasih di tengah umat, di tengah masyarakat. Pertama, hati kita perbaiki. Yang kedua, jangan membeda-bedakan. Ketiga, jadilah rahmat, jadilah berkat bagi banyak orang. Dan yang keempat, jangan menghalang-halangi mereka yang ingin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Saudara-saudari terkasih, Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita melalui kehidupan dan pengorbanan Putra-Nya. Sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi sumber pengharapan bagi sesama. Maka marilah dengan penuh iman kita panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja yang tersebar di seluruh dunia. Semoga gereja senantiasa setia menjadi terang dan saksi kasih Kristus di tengah dunia, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan, kesepian dan kehilangan harapan. Kuatkanlah para pemimpin gereja, para imam, biarawan, biarawati, dan seluruh umat beriman, agar selalu menghadirkan semangat pelayanan, persaudaraan, dan kepedulian kepada sesama. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat, ya Bapa yang Maha Baik, dampingilah para pemimpin bangsa, pemerintah, dan semua orang yang diberi tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Semoga mereka menjalankan tugas dengan jujur, bijaksana, dan penuh kasih, serta
kegagalan, maupun pertumbuhan terbaik. Jawablah hati mereka dengan kasih-Mu, agar mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi beban hidup. Semoga melalui perhatian, dukungan, dan kasih dari orang-orang di sekitar mereka, tumbuh kembali semangat dan harapan untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Marilah kita mohon. Bagi kaum muda dan anak-anak, ya Bapa, kami berdoa bagi kaum muda dan anak-anak sebagai generasi penerus gereja dan bangsa. Dirilah mereka agar bertumbuh menjadi pribadi yang beriman, penuh kasih, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Jauhkanlah mereka dari pergaulan yang buruk dan rasa acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Semoga mereka mampu menjadi pembawa damai, sukacita, dan harapan di tengah keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan, ya Tuhan, bantulah kami semua agar tidak hanya menerima kasih-Mu, tetapi juga mampu membagikannya pada sesama melalui perkataan, sikap, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ajarlah kami untuk saling mengampuni, saling menolong, dan memberi kepada mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Semoga melalui hidup kami, orang lain dapat merasakan kasih Tuhan dan memperoleh harapan baru dalam hidupnya. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengetahui segala kebutuhan dan harapan kami. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman ini, dan mampukanlah kami menjadi saluran kasih serta pengharapan bagi sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita berdoa bersama doa bina kepada Tuhan. Ya Yesus, Ya Yesus, Ya Yesus, Yesus Tuhan Bapa.
Ya Yesus yang baik, Engkau bersabda, jika Engkau hendak menyenangkan aku, percayalah kepadaku. Jika Engkau hendak lebih menyenangkan aku, berharaplah kepadaku selalu. Padamu Tuhan aku berharap, agar aku tidak binasa selamanya.
pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Memuji Kau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini. Kami memuji Kau dengan lebih mulia, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Tiada henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Akulah misteri iman kita.
bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami Leo dan uskup kami Kristoforus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum keluarga kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah memenuhi hati kami dengan Ekaristi ini. Teguhkanlah usaha kami dalam berbagi kasih bersama semua orang yang berkehendak baik, seraya menepati keziarahan kami menuju hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan adorasi. Doa Ekaristi halaman 8.
Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Kini Engkau sudah tinggal di dalam hati kami, dan kami tinggal di dalam Engkau. Seperti sabdamu sendiri, yang makan tubuhku tinggal dalam aku, dan aku dalam Dia. Tuhan, Bapa ini yang turun dari surga, kami percaya atas sabdamu, segala sesuatu makan dari roti ini, biarlah itu keselamatannya. Tuhan Yesus Kristus, dengan roti hidup, tubuhmu sendiri, kami boleh ambil bagian dalam kehidupan abadi, sebab Engkau bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan, bantulah kami untuk mencari apa yang berguna bagi keselamatan kami, yakni kehidupan abadi, kekuatan dan nyata tubuh dan darah-Mu dalam Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menghargai dan menghormati tubuhmu, roti hidup yang turun dari surga, lebih daripada segala harta dan makanan yang diberikan oleh dunia. Tuhan, jadikan apa yang Ekaristi ini bisa sampai kami. Semoga pada masa kami dari Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami bahasa cinta-Mu, agar dengan menyantap tubuh-Mu, kami mengalami kasih-Mu dan dibantu untuk mencintai setiap sesama kami. Tuhan, berkati semua orang yang hidup dengan Tuhan, dan dengan nama mereka yang semua, pada saat yang hidup di dalam perjamuan di surga, saat Engkau menjadi santapan bagi kami, dan sukacita bagi kami, dalam puji dan kemuliaan Allah Bapa dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Doa kepada Santa Maria Bunda Sakramen Maha Kudus. Oh ya Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan Bapa Manusia, sukacita seluruh gereja, dan darah seluruh dunia, kepada kami, obatkanlah dan beri semua orang beriman, devosi yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima misi keselamatan. Doakanlah kami ya Santa Perawan tak bernoda, Bunda Sakramen Maha Kudus. Doa di hadapan Sakramen Maha Kudus, halaman 41. Doa mohon pancaran kasih. Yesus yang terkasih, Sehingga siapa yang berjumpa dan berhubungan
Tuhan Allah kami, ajarilah kami untuk menghargai dalam hati kami misteri Paskah Putra-Mu yang telah menebus dunia. Lindungilah kurnia rahmat cinta-Mu yang telah kami terima, dan bawalah kami pada kepenuhan dalam kemuliaan surga. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria. Terpujilah Santo Yusuf. Terpujilah Allah.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita tadi sudah memohon Tuhan lewat sakramen Roh Kudus, sekaligus berkata untuk kita semua. Sebelum kita pulang, mungkin sedikit perkenalan saja, supaya kalau ketemu kami jangan disangka teroris. Nama saya Romo Adrianus Tenan Lamir, biasa dipanggil Aris, beda Adrianus dan Aris. Tapi kalau di Jawa lebih didengar, lebih akrab di telinga itu Tenan Lamir karena dekat dengan Mak Lampir. Kalau sana Mak Lampir ini Nak Lampir, anaknya. Saya berasal dari Ambon, sekarang bertugas di Karanganyar, baru mau 6 tahun. Saya awalnya sebagai pembina biasa, lalu kemudian 1 tahun yang lalu baru diangkat jadi pimpinan untuk frater-frater dan bruder-bruder yang sementara menjalani tahun novisiat di Karanganyar. Jadi Bapak Ibu kalau pergi ke arah Purworejo jangan lupa mampir di rumah kami, tepatnya di depan rumah makan Lestari. Rumahnya di situ, silakan mampir. Lalu di samping saya perkenalkan saja. Di samping saya ini diakon. Diakon itu pelayan tertapis juga, sementara mempersiapkan diri untuk lapisan imamat. Kita berdoa ya 1-2 bulan ke depan dalam tahun ini bisa ditapiskan menjadi imam. Namanya Frater Theophilus Manunggal. Aneh-aneh semua kami mendengar ya, beliau juga dari Ambon, satu kampung kami. Beliau juga tugas di novisiat, mendampingi para frater sambil mempersiapkan diri untuk kita bisa menjadi imam. Jadi ini sekaligus undangan bagi Bapak Ibu kalau ke Purworejo jangan lupa mampir. Mungkin ada yang sudah pernah mampir kah? Belum? Pernah? Oh ini sekali. Nanti sesekali bukan miskin tapi nanti olahraga bersama dengan pasukan. Itu saja. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih kepada Romo Menteri yang mengundang saya untuk datang ke tempat ini bisa berkenalan dengan umat Kristen. Kita mohon mari kita pergi, kita membawa damai Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin.